Yes, selamat malam. Selamat datang Bang Moris di podcastnya. Sebenarnya nama podcastnya ini Jalan Aja Dulu Bang Mo. Asik, Jadi siap. kalau kita nggak jalan ya nggak bakal jadi ini bareng. Asik, benar, benar, benar. Iya. Nah, malam ini kita kedatangan Bang Moris atau biasa nama aslinya siapa Bang Mo? Boleh perkenalkan diri? Oke, untuk nama asli saya namanya Mores Dedi. Moris Dedi, oke. Banyak yang panggil saya Moris, Yes, banyak juga yang panggil saya Bang Mo. Ya, semua sih sama saja. sama saja ya. Ya, sama Tapi saja. lebih familiarnya kayaknya Bang Mo ya. Ya, Bang Mo. Kalau untuk kaum lokal vokal biasanya Bang Mo, Bang Mo, Bang Mo gitu-gitu. Siap. Nah, sebelum lanjut, tadi ada titipan pertanyaan katanya dari Dul, Bang Asik, Mo. boleh-boleh Jadi nih. bisa tanyakan nggak sama Bang Mo, kenapa Bang Mo selalu hafal nama-nama orang yang datang ke Acim? Asik. Dia nanya itu tuh, tadi tuh. Gimana kok semuanya orang ketika datang, walaupun itu sekali ketemu atau dua kali ketemu, kayaknya Dul ini ngerasa Bang Mo selalu hafal sama nama teman-teman atau siapapun yang datang ke Acim lah. Ah, Atau itu sebagai ini ya, sebagai trik marketing juga ya Bang Mo ya. Ketika orang datang, Bang Mo sebut namanya kan artinya oh ternyata orang ini perhatian ya, dalam artian ingat saya gitu. ya. Atau gimana tuh Bang Mo? Oke, saya jelasin dari awal. Jadi saya ngawal untuk pertama kali ngebangun usaha. Yes. Saya mulai dari usaha yang paling kecil. Dulu buat kopi, jualan jakar, itu jual-jual sepatu-sepatu cewek semua. Oh sempat dulu jual-jualan kayak gitu Bang Mo? Sempat saya jualan. Saya juga sempat juga servis handphone, servis Sempat. laptop, Iya. gitu-gitu sempat. Benar. Itu saya memang dari dulu senangnya itu ketemu orang, ngobrol sama orang, ngapal dengan nama-nama semua. Jadi kalau dia 2 kali ketemu saya, biasanya beruntung itu pas saya tegur dan itu Oke. pas saya salam sama dia. Iya. Dan pasti Nah, ingat nama-nama itu dan ya? pasti ingat. Jadi itu yang ke bawah waktu saya di Atake dari 2016, Oh, oke. saya biarpun anak-anak kecil dulu yang waktu masih event-event Hot Wheel juga, Iya itu benar. juga bareng-bareng juga sama mereka. Jadi siapa ada yang kembar namanya gitu-gitu. Nah, yang buat di Aci memang saya spesial buat di situ. Oke. Karena saya terjun langsung, saya juga mengerti dengan kondisi yang orang mau pengennya apa nih. Oh, ternyata mereka itu harus dihargain lebih, datang harus ditegur, Oke. datang harus disalim. Nah, gitu-gitu. Jadi itu bagian dari pelayanan sih sebenarnya Bang Mo ya? Itu full service Full saya. service, Ya. oke. Nah, sebelum kita berbicara tentang Acim nih Bang Mo, pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu nih background belakangnya Bang Mo nih sebenarnya kuliahnya ini di mana, terus tiba-tiba kok bisa terjun ke dunia bisnis itu seperti apa, kenapa tertarik, nah itu mungkin bisa diceritakan Bang Mo. Oke, Dulu pertama kuliah mungkin ambil apa gitu ya. pertama saya semua sekolah dari TK, SD, SMP, SMA itu di Kota Sangatta. Sangat. Setelah itu saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah itu di Yogyakarta. Saya kebetulan ngambil itu informatika kebetulan. IT ya Bang Mo ya? Ya, saya IT. Kebetulan saya itu sempat juga lulus dan jadi sarjana di Universitas Duta Wacana Yogyakarta. Jogja, oke. Iya, satu bendera sama Satya Wacana Salatiga. Oke. Oke, setelah itu saya lulus. Sebelumnya saya sempat juga buka usaha di Jogja bareng sama teman-teman saya, bareng-bareng ada namanya Dede, itu bareng-bareng saya teman Awal saya. mula di situ Awal bisnisnya mula. Bang Mo ya? Mulanya dulu pertama sama Unding. Bang Kalau Unding, oke, ya siap. Bang Unding kalau itu Oh, Bang Unding di Jogja juga? ya sempat kami dulu sempat jualan BlackBerry yang masih BB BBM itu. yang masih susah dicari di Indonesia ya? Ya, masih di Indonesia kami sempat. Ya. Boleh. Sempat kami juga jual garskinnya, stikernya, Oke, iya. itu pernah Benar. kami jual. Setelah itu kami sempat juga jual pernak-pernik cewek yang ada dia curly buat tapi warnanya beda-beda. Sempat Bisnis juga kecil-kecilan itu dari dulu udah dijalanin dari Bang. dulu. Jualan spray, jualan bed cover semua itu sempat saya juga jalanin. Berarti posisinya habis selesai kuliah, Bang Mo langsung ke Sangatta kah atau stay dulu di Jogja? Itu saya ngelakuin waktu lagi kuliah. Oh, sambil kuliah. Sambil kuliah karena itu buat ngenunjang waktu dulu kebetulan ekonominya masih terlalu rendah buat kami buat saya sambil kerja. Cari sampingan ya Bang. Cari sampingan. Okay. Jadi penting. Jadi waktu di Jogja kami bagaimana caranya biar setiap hari itu dapat duit terus. Bisa cari buat uang makan ya Bang Mo ya. Uang makan karena memang dulu ya belum lagi kos dan segala macam. kos dan lain-lain. Jadi memang usahanya pelan-pelan. Terjun ke Sangatta langsung ya.
saya ketemu dengan Pak Yudit Prasetyo. Pada saat itu langsung ketemu Om Yudit. Ketemu, tapi kami masih beda usaha nih. Beda usaha. Oh Ya. iya, Om Yudit waktu itu saya ingat kayaknya jual kebab ya? Ya, kebab Kebab, ayam tanpa kulit. Iya, 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 iya. Nah, Kayaknya pertama di Sangatta itu kayaknya. Yang pertama kali Iya, di iya. Sangatta. Oke. Jadi memang itu jualnya Om Yudit pertama, habis itu Om Yudit karyawan yang sempat keluar, juga saya juga sempat kemalingan waktu di situ. Pahitnya di situ. bisnis ya. Bisnis kami bareng ketemu, jadi kami Tapi Bang Mo, sorry, waktu di Sangatta buka servis itu langsung. servis langsung. Servis HP itu Iya. ya di Town Hall ya. Di situ yang kemalingan ya Bang Mo ya. Ya, yang penting kemalingan. Oke. Jadi itu sempat kami habis itu gabung bareng Om Yudit lagi. Oh, Saya sama-sama usahanya sedikit ada Ya. masalah, ngobrol bareng. ngobrol bareng. Jadi itu pertama jualan Tamiya. Tamiya dulu ya malah ya. Ya, Tamiya. Belum ke dunia kafe ya. Sebelum Tamiya itu ada Hot Wheel, sorry. Hot Wheel. Hot Wheel sempat anak-anak sekolah YPSB itu bareng-bareng semua main. Setiap Sabtu Minggu kami buat event terus. Setelah itu kami jualan Tamiya, sempat Tamiya, habis itu jualan oli lagi. Oli lagi. Iya, oli mobil Eneos. Oh iya iya benar Ya, ada pernah ya, Eneos. Habis itu kami jual ban dalam lagi. Ban dalam motor, ban dalam mobil tuh ada sempat. Gitu guys. Nah, Jadi panjang. kalau banyak orang yang melihat backgroundnya Bang Mo mungkin ngelihat sekarang dengan kesuksesan Acim, tapi di baliknya itu kan tidak tahu betapa banyaknya pengorbanan untuk di dunia usaha kan Bang Mo ya. Jadi salah satunya jual oli, jual ban dalam ya. Ban dalam. Nah, terus kok tiba-tiba tertarik ke dunia F&B Bang Mo, Atake Oke. pada saat itu? Atake waktu itu memang di 2016 kami sempat ngobrol-ngobrol dengan bertiga, saya sama dengan Mas Tole, Om Yudit, dan kami makan siang di spesial sambal apa sih namanya yang di Dayung nih? Oma Sambel. Oma Sambal tuh sempat kan di G House dulu. Oh, di Gahaus dulu awalnya ya? Sempat di G House. Nah, di G House kami sempat ngobrol-ngobrol kayaknya ini oke nih kopi nih. Di Jawa lagi naiknya kopi. Iya, dan pada saat itu di Sangatta belum ada kan? belum Bang Mo? ada. Iya. Jadi kopi pertama kali harusnya sih kopi sudah duluan. Si Om Asrul sama Om Saril. Iya. Oh, mereka sudah buka ya? Ya, mereka sudah buka, kami baru mau mulai. Ini kayaknya bagus. Momentum itu dibantu sama yang Jessica, yang Vietnam Drip itu. Nah, Era-era Jessica kena racun yang itu ya. Oke, itu oke, oke. sempat naik. Oh, itu berpengaruh Bang Mo? berpengaruh besar. Kalau bagi saya, Oke, lah, oke. kalau bagi saya pribadi. Oh, iya, iya. Jadi iya. orang itu penasaran dengan meminum kopi itu gimana sih rasa Iya, kopi. Vietnam Drip itu seperti apa sih gitu ya? Nah, jadi yang sempat tuh hits memang Vietnam Drip di Oke, tahun itu. iya. Benar ya. Adalah Atake pada saat itu berdiri 2016 berarti Bang. 2016 kami pertama itu ngebangun tuh bareng bertiga sama Gundul, ada lagi nama Gundul tuh yang sering bantu kami ngebangun Atake. Pertama kali kami ngebantu itu bentuknya kayu-kayu bekas-bekas. Iya, 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 di Town Hall ya. Ya, Town Hall. Sempat banyak yang orang bilang ini mau buat apa? Ini mau buat tempat penitipan helm gitu-gitu. Jadi ya ada lucu-lucu lah ya. Sempat ada juga usaha mainan anak-anak kan Bang Mo ya dekat situ ya? Berarti yang Hot Wheels. Yang sebelumnya. Oh, yang Hot Wheel. Ya, yang sebelumnya. Oh, oke. Sebelumnya itu. Terbentuklah Atake bersama Om Yudit dan pada saat itu memang bisa teman-teman lihat lah ya, Ya. Atake bahasanya kalau kita mau nongkrong kemana kita Atake bahasanya dulu pasti Bang Mo. Dan itu kalau bisa dibilang berapa umurnya Atake Bang Mo dari 6 tahun. 6 tahun. Mau jalan 7 nih. 7 tahun ya luar biasa. 7 tahun masih eksis, masih hadir dengan kopi-kopinya dan varian-varian macam-macam ya Bang Mo. Ya. Nah, terus kesulitannya nih Bang Mo pada saat itu di Kesulitannya. Atake. Mungkin Pasti ada naik turun kan? Ya, Ya. betul. Mungkin saya bisa jawab dulu pertanyaannya, kenapa kok senang sama F&B ya? Oke, saya pertama senang dengan namanya racikan minuman. Racikan minuman. Ya, racikan minuman dengan warna-warni. Dulu waktu masih kuliah itu senang ke dunia-dunia malam. Kau lihat minumannya kok itu ada yang dibakar-bakar. Oh, iya. Ini ada berwarna-berwarna. Jadi penasaran dengan hal-hal kayak gitu ya Bang Mo? Penasaran dengan hal-hal begitu. Jadi oh ternyata minuman ini kok bisa juga dicampur buah. Kok tiba-tiba ini kok bisa memabukkan. Kok ini lucu warnanya warna-warni. Benar. Nah, itulah penasaran saya besar. Jadi waktu pertama kali kenapa terus di F&B, pertama itu satu, bukan saya kecewa dengan sarjana saya, bukan. Oke. Tapi saya lihat ada peluang di situ. Artinya peluang itu ini kehidupan yang bisa kita jadi happy terus setiap hari. Benar. Ya, jadi orang lihat kita bisa ketemu setiap hari, waktu kita bekerja juga bisa kita atur setiap hari, gitu-gitu. Terus Bang Mo kok bisa yakin dengan fashion secara background Bang Mo sudah IT,
Oke, pada saat itu mencoba usaha untuk servis handphone dan lain-lain, tapi kok bisa feeling kayaknya fashionnya Bang Mo ada di dunia F&B nih. Itu gimana tuh Bang Mo? Oke, fashion saya pertama ke dunia F&B pertama. Kalau prinsip saya awal Heeh. sewaktu almarhum bapak saya sebelum meninggal, saya sempat dipesanin, kalau kamu dapat kerjaan atau usaha, Morris, kamu harus cintain dengan pekerjaanmu. Oke, Oke. artinya konsisten ya Bang Mo ya. Konsisten, harus kamu cinta. Jadi kalau kamu cinta sudah dengan pekerjaanmu, kamu tidak akan pernah capek. Artinya begini, kalau saya sekali berenang langsung nyelam ke paling bawah, karena Oke. saya akan tahu di bawah ini ada apa. Nah, kebetulan di waktu itu memang saya fokus untuk atake luar biasa, karena saya bekerja itu mungkin saya yang buka apa tutup pintunya atake town hall waktu itu. Town hall, Ya, ya, oke. karena saya datang awal, pulang lebih paling lambat. Sampai mungkin mau kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Konsisten seperti itu terus ya Bang Mo Begitu ya. terus ya. Dan naik turunnya mungkin kalau kita naik kita harus jaga konsisten masalah pelayanan dan lain-lain yang Bang Mo ya. Tapi ketika ada hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi kita, itu bagaimana Bang Mo menghadapinya? Kalau menghadapinya itu yang paling besar waktu COVID. COVID ya, iya COVID. iya benar. Jadi itu di masa itu memang semua teruji dan kami cuma berprinsip cuma satu. Roda bisnis kita harus berjalan. Itu pesannya Pak Yudit tuh. Oke. Roda bisnis bagaimanapun caranya roda ini tetap berputar. Jangan sampai berhenti atau dia Tidak stuck. ada pengurangan dan lain-lain. Pengurangan semua dikurangkan dari karyawan-karyawan kami yang andalan yang terbaik di zaman Berdampak ya Bang Mo di ya. zaman itu kami harus bisa melepas dan mengikhlaskan mereka kemana-mana. Jadi tapi kami berpikir semoga mereka bisa jadi sukses dan alhamdulillah mereka bisa jadi pengusaha juga sekarang. Iya bisa, iya Sudah benar. punya usaha masing-masing seperti Arfan, Boboy, si Puput, Iya. ada si siapa ini yang cowok yang lagi di Samarinda, Si siapa Du yang betato Du? yang betato siapa? Siapa Si Edas. Atake siapa? Isa. Isa, benar. Isa Iya. itu lah yang dulu Bisa jalan masing-masing lah Bang Moya Bisa jalan. setelah dari Atake itu. Ya gitu. itu kebanggaan saya pribadi dengan Pak Yudit, karena jujur mereka berawal dari kami itu dari yang nol kami bisa bangun dan sekarang mereka bisa punya usaha dan bisa menikmatinya semua. Iya. Gitu. Nah, sama yang masih penasaran nih Bang Mo. Saya kan juga basic pernah megang sebuah kafe. Ya. Pasti ada sedikit berbeda pendapat lah mengenai konsep atau apapun itu tentang usaha kan. Tapi kan maksudnya tujuannya bagus nih Bang Mo. Ya. Bang Mo gimana kalau misalnya diskusi sama Om Yudit itu seperti apa? Mungkin misalnya ada hal yang harus diperbaiki tapi satu sama lain beda ini nih, beda pendapat nih. Itu bagaimana tuh jalan keluarnya biasanya? Oke, kalau Iya. itu kami biasanya ngomong sama Pak Yudit, biasanya kami diskusi itu pasti malam-malam. Malam-malam ya. Dan itu berdua menikmati kopi dan merokok bareng. Oke. Oke, nah itu kami cara diskusinya siapa strategi pertama yang dipakai. Heeh. Misalnya oke, strategi Pak Yudit ini pasti ada nanya, Om, feeling Om bagaimana? Ya. Oke, saya Oh, Bang begini. Mo nanya begitu Ya, ke pasti akan tanya, pasti akan tanya Pak Yudit karena untuk raja analisa saya masih Pak Yudit Prasetyo buat hari ini. Iya. Sampai hari ini. Iya. Saya tinggal masih bertanya, Om, feeling Om buat di tahun ini bagaimana? Oke, misalnya dengan kemajuan di 2018 dengan analisa dia, riset sama dia, 2018 kopi susu naik Bang Morris dia bilang. Iya. Artinya kamu lebih fokus ke kopi susu. Oke, kopi susu walaupun dengan banyak varian. Heeh. Oh, berarti kita nggak bisa juga masang terlalu idealis harus si minuman ini harus ini terus gitu, nggak bisa idealis ya Bang Mo. Oke. Misalnya kopi susu itu memang base dasarnya. Heeh. Tapi di bawahnya itu ada ditambahkan ram mungkin, ada ditambahkan Variasi sirup. lah ya. Iya, variasinya. Jadi tetap kopi susu bagian utamanya, tapi Oke. yang variannya beda. Oke. Kalau untuk yang kenapa kami kami harus berprinsip usaha sama-sama, majunya sama-sama, Oke. sukses sama-sama. Jadi kalau misalnya ada yang misalnya Om, strategi plan A-nya gagal nih Om. Heeh. Oke, masuk ke plan B mau langsung. Oh, nggak stuck di situ aja ya Nggak Bang stuck Mo. di situ, Langsung langsung, ada opsi ya. lagi ya berarti ya. Dulu kami pakai metodenya itu gancat. Jadi satu proses itu harus selesai. Kalau sudah selesai itu dicoret. Pindah ke proses kedua. Oke. Proses kedua gagal langsung ketiga. Jadi banyak alternatif yang kami buat dulu. Iya.
begitu. Jadi kami pertama itu pengurangan karyawan, misalnya kayak karyawan gitu, itu kan kendala tuh, aduh Iya, karyawan benar. pertama. Setelah itu om apa ini om, susu lagi dirubah Morris, susu dari fresh milk turun ke UHT. Iya, karena itu Ya tadi ya lumayan ya dengan gitu. kos Jadi kos yang tinggi ya. ya cost yang tinggi. Jadi itu yang pertama kami itu diskusi duluan dulu. Diskusi duluan pas lagi-lagi tenang-tenang, pas lagi semua lagi santai. Iya. Kadang juga keluhan-keluhan pelanggan kami bahas juga di Benar, situ. benar, benar, benar. Buat cari bagaimana solusinya nih. Oke. Dan pada saat COVID juga kan setelah itu kan banyak juga kafe-kafe berdiri kan Ya. Bang Moya di Sangatta ya, dan apalagi pasti ada dampaknya. Nah, saya pun melihat pada saat itu ini sebelum adanya Acim ya. Ya. Saya jujur ngelihat gini Bang Mo. Ketika itu banyak beberapa kafe hadir di Sangatta, pastinya berdampak juga sama tempat-tempat yang mungkin udah lama. Betul. Gitu. Saya sempat berpikir gimana ya caranya Bang Mo supaya bisa mengkonsistenkan si Atake ini untuk tetap hidup gitu, karena yang ada bayangan dari pikiran kami yang anak-anak yang mungkin baru di dunia usaha pasti berpikir nih kayaknya kelar nih Atake. Ya. Karena di satu sisi kan emang banyak orang berpendapat di Sangatta kita buka bisnis tapi kita masih belum punya tempat sendiri nih Bang Mo. Ya. Itu pasti nggak lama tuh. Ya. Kan banyak yang beranggapan seperti itu. Ya, Tapi betul. saya ngelihat dari Atake, dari mungkin nyewanya 1 ruko ya Bang Mo ya. Habis itu saya lihat sendiri ada 2 ruko sampai 4 ruko pada akhirnya. Nah, sampai pada akhirnya sudah musim kafe ini berdiri banyak dan Atake masih bisa konsisten gitu. Justru Bang Mo bisa berinovasi lagi melahirkan si Hailem Acim. Nah, itu yang pengen saya curi sih sebenarnya dari Bang Mo. Dalam artian bukan curi dalam apa ya, maksudnya ilmu itu yang mungkin teman-teman banyak yang kalau saya akui sih nggak ada sih Bang Mo di Sangatta yang seperti itu. Nah itu gimana tuh Bang Mo? Kok bisa tiba-tiba ya udahlah mau apa kata orang Atake punya pasarnya sendiri kok, atau seperti apa Bang Mo sama Om Yudit? Oke, kami ngobrol sempat di malam itu, nggak tahu di bulan saya bangun Acim itu di bulan 10, kami sewa itu di tanggal 4 bulan 9. Kami sempat ngobrol itu di bulan 6, kalau enggak bulan 7 di 2022. Ya, 2022 ya. 2022 atau 2021 ya? 2021. 2021. Om gimana nih Om? Kalau Atake menurut Om itu nggak bisa diapa-apain. Iya. Bangunannya tetap itu harus begitu. Dengan konsep yang begitu. Maksudnya yang paling indah kita tinggal pertahankan bagaimana usaha ini jalan. Kita bisa bantu teman-teman buat mereka bisa terima pendapatan. Kita bisa bantu banyak orang. Oke, di itu zaman naik sepeda nih. Iya, musim sepeda. Setelah COVID kan itu tuh. Musim sepeda rame-rame, kami jalan putar, sering ke jalan pendidikan, ke Nyamukan. Oh ternyata main sepeda itu sambil riset juga ya Bang Mo ya? Sampai riset kami. Jadi kami di sore-sore itu kebetulan ada 5 orang apa 4 orang kami. Kami sempat foto di depannya Acim. Sempat foto Om, aku bilang di sini tempatnya bagus. Om. Di jalan pendidikan itu ya? Di jalan pendidikan di Pemutaran. Waktu itu masih bangun itu masih kosong semua. Masih kosong, jadi itu Om bilang, Morris ini bagus Morris. Dekat tikungan ini bagus nih tempatnya nih. Bilang, Om coba kita berhenti Om. Nah jadi kami berhenti. Lihat konsepnya, ini bagus tempatnya nih. Dulu kami pertama sebelum buat Acim itu mau pengen buat warung yang konsepnya olahraga. Warung konsep olahraga. Konsep olahraga. Jadi kami sempat ngeset itu. Jadi kayak lampu nanti di atas itu nanti dikasih kayak ringnya apanya ini velgnya sepeda, nanti dikasih lampu. Konsepnya ya. Konsep pertamanya sport begitu, lah ya. Sport begitu. Jadi habis itu depannya kasih konsep cucian sepeda, cuci motor dan lain-lain. Ternyata berubah. Jadi saya sempat jalan-jalan beberapa kali, saya jalan-jalan ke Balikpapan sama Rinda. Kok ke warung kopi-kopi Tiamat. Iya, karena di kota-kota besar kan udah lama yang kayak gitu-gitu ya. Sudah lama. Sempat saya lihat, oh ini kayaknya bagus kayak bentuk begini. Kami atur lah. Kami diskusi lagi, Om, gimana kalau kopi Tiam, saya bilang Om. Karena Balikpapan sama Rinda itu kencang banget walaupun dia pagi. Karena kebetulan kami berpendapat di hari itu COVID itu adanya cuma dari pagi sampai COVID itu ada dari sore sampai malam. Iya. Jadi kita itu bisa bebas tanpa pakai masker atau bebas daripada yang lain-lain itu dari pagi sampai sore. Sampai sore. Cari pasarnya di situ ya, Bang. Di situ. Jadi kami bangunnya Acim dengan konsep Chinese yang dengan modal yang kami punya di hari itu nggak banyak-banyak banget, tapi cukup buat di hari ini. Sampai hari ini cukup, ya kan? Dan menunya semakin banyak. Semakin banyak. Jadi kami bangun pertama itu saya diam-diam. 2 bulan saya kerjakan tuh sendiri, dibantu dengan Brian, ada teman saya yang sekarang lagi di Jakarta. Saya bangun pelan-pelan. Brian kiper bukan?
brand keeper. Oh iya. Jadi dia yang bantuin saya setiap hari saya di situ, tapi orang nggak tahu. Sempat banyak orang yang datang itu ngapain, mau harus di sana. Iya. Kayak saya sudah hitam, sudah ya matahari langsung karena belum ada kenopi-kenopi dan lain-lain. Iya, belum ada semua itu ya. Belum ada semua, tapi saya bangun pelan-pelan mejanya dari barang-barang bekas yang kami pakai. Habis itu kami beberapa bahan-bahan dengan yang ya modal dengan biasa-biasa kami. Setelah itu kami sudah mau jadi, baru saya bisa infoin ke orang-orang. Semuanya menu Bang Mo juga semua yang pikirkan. Ya. Makanan, minuman. Ya, kami sempat ngeriset itu di rumahnya Yudit. Heeh. Kayak ayam Hainan, nasi tim dan lain-lain, bubur Manado gitu-gitu. Iya, karena basic kopi tiaman itu ya. Ya, karena harus ada menu-menu oriental lah ya. Iya, benar. Jadi kami ya bareng-bareng buat di rumah Yudit. Om, sebelumnya kami diskusi dulu. Ini menu apa yang masuk ini? 2 aja dia bilang. Nasi Hainan sama sama nasi tim. Ya udah itu yang kami olah pertama. Jadi kami bangun Acim itu ekspektasinya jadi kayak warung biasa karena kita berpikir nasional, harga bisa kita press dengan yang bisa diterima semua customer. Setelah itu kami masuk, kami buka ya dengan strategi pertama saya ini yang seru di strategi pertama saya. Apa tuh? Nah, strategi pertama saya selama 2 minggu saya buka itu saya pasti sold out di jam 12 siang. 2 minggu langsung sold out di jam 12 ya Bang Mo? Saya buat itu. Jadi setiap jam 12 siang saya sold out kan terus. Setiap besok saya buka lagi sold out. Oh, itu strateginya? Itu strategi selama 2 minggu. 2 Jadi minggu. Orang itu pasti berpikir, sudah kita cepat ke Acim. Nanti habis tutup. Sebentar lagi tutup ini. Kalau habis makanannya pasti tutup. Benar. Nah, di hari itu makanan saya cuma laku berapa saja tapi saya tutup di jam 12. Di jam 12. Saya tulis di story saya sold out. Begitu terus. Nah, masuk ke minggu ketiga baru saya berpikir mulai normalkan nih. Nah, mulailah orang datang, mulai banyak orang Morris ini bisa nggak lapak-lapak di sini? Aku boleh nyewa lapak dong. Oh, berarti awal mula Bang Mo nggak ada kepikiran untuk ngerekrut orang untuk buka lapak di depan? Belum ada. Oh iya. Nah, belum ada. Jadi orang yang nawarin. Yang nawarin pertama itu Bu Mona. Bu Mona Ya, Istri Bu Pak Mona. Tanjung. Ya, setelah itu ada soto. Setelah ada soto ada cuimi, soto Solo sampai hari ini. Habis itu ada cuimi. Habis cuimi itu, banyak. Ada beberapa orang yang lapak lah ya. Lapak yang ini. Dan pada akhirnya itu sangat membantu sekali ya Bang Mo ya. Ya, karena saya berpikir begini, saya nggak butuh dengan namanya dapur yang besar, Benar. karyawan yang banyak, tempat stok bahan baku yang banyak, sedangkan minuman saya pegang. Iya. Betul gitu. lagi. Ya, jadi gitu. Jadi yang saya bilang berpikir, ya terserah kamu. Malah saya senang. Jadi orang datang itu one stop service ya namanya ya. Jadi sekali dia stop, langsung semua nih bisa dipilih semua menu-menunya nih. Iya. Dan relasi masing-masing penjual kan beda nih Bang Mo kan Ya. bisa manggil satu sama lain. Betul. Kan. Itu harapan saya memang. Oke, Jadi oke, semua oke. lapak itu punya sendiri masanya masing-masing. Jadi kayak masanya soto punya teman-teman anak trail, terus teman-teman anak sepeda, anak-anak motor. Pada akhirnya semuanya ngumpul lah di situ. Semua ngumpul di situ. Oke, nah terus juga yang bikin aku penasaran nih Bang Moya lagi. Banyak penasarannya sih aku sebenarnya Bang Mo. Jadi aku juga sambil ke Acim tuh sambil ngeliat-ngeliat juga perkembangan Bang Mo. Tapi dalam hati aja maksudnya kok bisa ya Bang Mo begini ya. Yang saya salut itu kok bisa sih Bang Mo ngumpulin juru masak ibu-ibu sebanyak itu. Ketika lagi istirahat kan ibu-ibu pada keluar kan Bang Mo. Iya, betul. Nah ini juru masaknya Bang Mo kok bisa dapat karyawan kayak gini? Otomatis kalau masakan ibu-ibu kan pasti telaten ya. Maksudnya dalam artian mereka memang di bidang masak ya udahlah nggak usah diragukan lagi. Tuh gimana cara ngerekrutnya Bang Mo? Atau kenalan satu sama lain? Jadi gini, saya berdoa untuk di Aci memang awal saya bilang tolong usaha baru biar bisa lancar. Yang pertama saya niatkan memang untuk di dapur itu mohon maaf semuanya saya pakai janda-janda semua. Oh gitu. Ya, memang saya niatkan memang pakai janda-janda semua karena pasti mereka itu sudah tahu masak nasi, buat sambal, buat sayur. Iya pernah ngelayanin suaminya lah ya. Nah, kebetulan itu di situ kan nggak terlalu menu-menu yang aneh-aneh tuh kayak misalnya kayak harus ada salad, ada apa gitu nggak. Yang penting bisa platingannya nggak ribet lah ya Bang Mo. Namanya masakan Nusantara kan Ya, standar kayak di rumah nih kita mau masak apa misalnya sayur bening tinggal pakai mangkok. Benar. Gitu doang. Jadi memang saya niatin memang pertama saya pekerja saya buat di dapur semua itu kalau nggak ibu-ibu yang sudah berumur di atas 35 ke atas. Iya.
Nah, itu pasti terima. Kalau yang anak-anak muda itu biasanya saya bagian depan. Di depan di minuman Bagian ya. depan di minuman dan lain-lain karena mereka bisa lebih cepat kerjanya Iya. gitu. Dan asal teman-teman tahu, mungkin awal-awal buka Ahilam Acim, aku ingat banget lihat story-nya Bang Mo. Kalau mungkin sekarang sudah autopilot ya, maksudnya Bang Mo Ya. bisa datang jam 9, jam 10, tapi dulu ngaku aja Bang Mo, pasti subuh jam 5 udah mulai kerja sana sini kan Bang Mo. Belanja, itu aku perhatikan tuh Bang Mo udah ke pasar, sempat kita ketemu sama-sama satu bule sayur pada saat itu kan. Nah, Betul. itu berapa lama Bang Mo standby untuk ngurusin Acim? Saya standby fokus untuk ngebuat sistemnya ya walaupun orang bilang lama banget tapi saya bisa paham karena ini kan hal baru buat saya dan itu hal baru tuh gini karena harus berhadapan dengan banyak lapak, harus bagaimana cara interaksi dengan Yeah. mereka biar ketemu nih. Benar. Beda kita kalau kayak di kafe yang kita berdiri sendiri, kita yang buat SOP sendiri kita nggak bisa langkain. Kalau ini kan masih ada lapak-lapak yang harus kita hargain gitu. Nah, itu saya ngebuatnya sekitar setahun lah. Baru Setahun bisa, ya Bang Mo setahun. ya. Dengan riset, analisa, dengan bagaimana sih kendala. Oh, ternyata ini kan hal baru buat saya. Jadi customer juga baru semua beda kayak waktu di Atai kan pekerja-pekerja KPC, kadang ada beberapa orang Pemda dan Iya. lain-lain. Kalau ini murni orang umum, orang kontraktor, banyak juga pemerintahan, kepolisian, Pejabat-pejabat banyak. pejabat, tentara dan lain-lain. Benar. Jadi sekitar setahun lah saya harus adaptasi Setahun. buat itu. Ya. Dan setahun nggak bisa liburan keluar kemana-mana ya Bang Mo ya. nggak bisa kemana. Paling- Justru weekend standby di usaha ya. Jadi saya mulai itu betul kata Randy sampai dari jam 5:30 lah sudah Iya. saya bisa start dari rumah Iya. itu. Itu sekitar berapa bulan? 6 bulanan mungkin ada. Karena sempat ada teman-teman yang nanya saya Bang Mo, Ya. kan waktu itu kayaknya pagi jam 7 kayaknya. Nggak ada nih, Bang Mo pasti sibuk nih di Ahilam Acim. Ya. Ya aku sautin, Bang Mo sekarang sudah autopilot, dia jam 9, jam 10 pun datang, dia ke Acim juga udah jalan. Kalau dulu dari jam 5 aku bilang, aku tahu betul dia Ya. pasti udah standby tuh di Acim, Betul. belanja sana sini Betul. untuk ngebangun sistem ya Bang Mo Betul. ya gitu. Karena jumlah kami itu kemarin awal kami buat itu cuma berempat. Berempat. Kami besok mau buka, teman saya Brian Keeper itu langsung berangkat ke Jakarta tiba-tiba juga. Jadi saya yang buat minuman. Oh, ditinggal ya Bang Mo ya. Saya yang buat minuman, saya ngantar. Saya juga yang bersihkan meja, saya juga yang cuci piring kadang. Nah, Cuci gelas, jadi itu yang ini. jadi itu sih yang sebenarnya saya pelajari juga dari Bang Mo. Jadi pada saat saya pernah megang sebuah kafe Bang Mo, kita nggak perlu gengsi dengan apa jabatan kita di situ. Karena banyak yang bilang, kok kamu lo manajerin, kok kamu mau sih angkat-angkat piring, mau takingin orang dan segala macam loh. Kalau bukan dari kita, mau siapa lagi gitu kan Bang Mo. Jadi itu sih di balik semuanya apa yang kita kerjakan pasti ada aja hasil yang kita terima nanti kan gitu. Betul. Itu sih ya itu pembelajaran dari Bang Mo sih sebenarnya ngelihat. Jadi saya juga sambil ngeliat analisa juga sih, dan sebenarnya kan kendalanya di dunia F&B yang mungkin pernah kita rasakan Bang Mo, pasti ada pihak-pihak yang memang itu ada yang suka, ada yang nggak suka, apa itu pasti udah ada ya. Tapi Pasti. kalau yang pasti yang saya lihat dari Bang Mo sih bodo amat dengan hal-hal seperti ya udah aku yang penting kerja aja ya, ini hasilnya ya udah sok silakan aja Bang Mo ya. Ya. Atau ada trik lain nih Bang Mo untuk ngadapin orang-orang yang seperti itu. haters. Kalau haters namanya kita hidup aja Yes. ya pasti ada yang suka, ada yang nggak suka. Kalau aku sih berprinsip gini, selama aku masih bisa ngebantu kamu, aku bantu. Walaupun Bang Mo tahu sekalipun Ya. ini anak pasti ngomongin aku, tapi Ya. ketika dia minta bantu sama Bang Mo masih bersedia aja untuk ngebantuin Iya, dia. saya ngebantuin. Banyak yang begitu. Banyak yang gitu. Walaupun saya sudah ngebantu, terus dia omongin dari belakang, saya sih cuek aja. Spill kah, Du? Ya, Oke, yang oke, terjadi oke. gitu. Tapi kalau saya sih dari dulu sih nggak mau, aloh kamu gini-gini nggak usah. Yang penting saya diam-diam tapi ada hasil. Cuma itu aja. Benar. Diam-diam ada hasil. Dan Kalau- apapun itu segala pekerjaannya ikhlas aja semua Ikhlas ngejalanin aja. ya Bang Mo Ya. ya. Dan ya kita bisa lihat sekarang Ahilam Acim seperti apa, dan Atake menurutku masih tetap menjadi andalan semua anak-anak sih Bang Mo, karena ketika bulan puasa seperti ini atau anak-anak yang mungkin dulu nongkrongnya di Atake pasti kangen tuh. Ya. Ayo ke Atake gitu dan Ya. segala macam vibes-nya itu masih ada lah kayak gitu. Benar. Itu sih Bang Mo yang aku lihat selama ini. Dan
Dan mungkin untuk tips atau trik mungkin ya Bang Mo untuk teman-teman yang mungkin kayak usia-usia muda seperti teman-teman lokal vokal atau lokal market, apa sih awalan untuk ngebangun sebuah usaha itu apa yang harus kamu milikin selain modal ya? Oke, Kalau modal udah oke. pasti. Iya. Oke, ini senang saya pertanyaan ini. Karena memang harus berawal dari hobi atau kesenangan sendiri. Benar. Karena kalau senang, misalnya kayak Randy senang dengan sepatu, pasti kalau mau buka jasa sepatu, cuci sepatu itu sudah paham tuh dengan jenis kulitnya begini. Iya, iya, iya. Itu harus paham dengan bentuk sepatu gini harus paham. Jadi kalau saya selain dari modal, kalau untuk kemauan ya semua manusia punya kemauan. Benar. Tapi tergantung lagi dia paham nggak dengan usahanya dia. Iya, 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 iya. Nah, kalau dia paham dengan usahanya dia, jadi dia kan ngerti nih. Oh ya paham, kalau sudah paham ngerti ya jalannya santai aja. Jadi nggak, aduh orang kok buat ini ya. Jadi malah yang gelisah, nggak. Jangan. Oh, ikut-ikutan gitu nggak bagus juga ya Bang Mo? Ya, kalau kita sih kalau ikut-ikutan sih no problem sih. Kalau misalnya kalau dulu kita bisnis, oh di sana ada kopi susunya enak, dia pakai apa gitu. Kita ikutin sih nggak apa-apa. Heeh. Tapi kan nanti ngeliat lagi ke pasarnya, ini pasarnya suka nggak dengan minuman begini, Benar. dengan yang karakternya kita gitu. Oke. Gitu. Dalam artian kita juga nggak bisa idealis dengan apa yang mau dari diri kita ya Bang Mo ya. Ya. Kita juga harus lihat pasar ya. Ya, yang kedua kalau saya bilang sih servis sekarang, karena kita jalan semua, saya jalan-jalan juga kadang tuh diam, kadang juga merenung. Kok ini mbaknya jualan kok ndak ikhlas, kok kayak ndak semangat, kok datangnya marah-marah aja. Kita ini ternyata mau beli nih, Iya. mau beli, mau kasih keuntungan. Benar. Walaupun memang barang itu kita butuh, tapi kan tetap seapapun misalnya teman-teman yang punya usaha, selagi ada masalah dengan teman, pacar, keluarga dan lain-lain, kalau sudah masuk ke wilayah bisnis atau di wilayah usaha masing-masing, harus ya pura-pura bahagia dan harus bahagia gitu. Karena yang kita hadapi ini ya orang untuk membeli produk kita ya. Ya, beli produk kita. Jadi kalau ada beberapa kan langsung mood kadang berubah, Iya. lemas dan lain-lain. Kalau saya jujur, saya selama usaha seberat apapun beban hidup saya, misalnya lagi ada marah dengan pacar, lagi ada masalah dengan keluarga dan lain-lain, ya saya tetap happy aja. Happy ya Nah, sih ya. happy semua. Jadi Kazia nggak pernah aku lihat Bang Mo galau, nggak pernah. Iya Ya. itu yang harus kita tanamkan ya Bang Mo ya, ya. kalau saya. Iya. Karena memang nggak semua orang sih menurut saya bisa melakukan pelayanan seperti Bang Mo, karena biasa ada juga nih Bang Mo yang peneguran kayak Bang Morris eh, malah terlihatnya sama kita kayak SKSD nih orang sok kenal sok dekat. Ada juga tuh yang kayak gitu tuh Ya, Bang Mo. Tapi benar. beda dengan cara pelayanannya Bang Mo, mungkin ketika orang itu datang tapi gak terlihat seperti itu kayaknya ada ilmunya kayaknya. Bang Mo nih Duk, bisa diambil nih, di mana dia ambil Nggak, ilmu ini. ini kalau teman-teman bisa paham dengan saya pertama suka itu dengan anak kecil. Yes. Pasti anak kecil semua itu, ya mohon maaf, yang sudah ke Atake nah mungkin tidak kenal saya. Ya, Apapun yang dari yang kecil kayak termasuk misalnya, adik saya juga ya. misalnya kayak cantik dimanapun dia, sekarang dia besar ketemu saya Tetap di ingat, mall, iya. ya, tetap ingat. Jadi kan gini, jadi saya kalau anak kecil pasti saya hargain itu lebih tinggi daripada semuanya. Karena harapan saya mau dihargain orang tuanya lebih tinggi daripada saya sekarang. Oh, oke. Nah, jadi itu kayak banyak anak-anak kecil yang datang ke Acim, datang ke Atake, datang mau ketemu saya aja. Tapi Iya, saya iya. menang 3. Mama yang datang, bapak yang datang, anaknya datang. Iya betul. Jadi yang harusnya minumnya cuma 1, tapi ini minumnya 3. Iya, karena mama bapaknya ada juga ya. Mama yang datang. Itulah Oh, juga yang iya, saya iya, pegang iya, buat di iya, Acim. Karena anak kecil yang kalau bagi saya kalau sudah suka, sudah care, kita lihat nih kok anak saya diperhatikan Morris lebih ya. Bukan kita ada maksud apa-apa, bukan. Benar. Kita beda. Karena ya. memang dasarnya emang mencintai, ibaratnya suka dengan anak-anak Ya, gitu. suka dengan anak-anak. Jadi anak-anak juga kita suka. Jadi ikhlas dia. Kadang tadi saya baru buka puasa di rumahnya Bang Fat. Mm-mm. Jadi semua anak kecil itu semua peluk saya. Karena mungkin mereka juga kangen kan. Kangen, Gitu. rindu. Nah, kalau saya nggak punya hati yang ikhlas, kadang memang jujur saya senang sama mereka, nah mungkin mereka bisa peluk saya. Benar. Ya. Karena mereka merasakan hal yang sama juga. Ya, Gitu. Oh, oke. Jadi trik saya memang anak kecil 1, yang kedua salim, yang kedua tuh kadang saya tepuk pundak begini nih. Iya. Bro, apa kabar? Gitu. Iya. Ya. Benar. Itu sebenarnya hal yang simpel loh, Bang Mo. Hal yang simpel. Tapi itu menjadi asik nih, enak nih gitu. Ya. Artinya kita dihargain juga kan gitu. Oh, Setiap yang datang ke Acim sekarang itu pasti saya keliling setiap meja.
Om apa kabar Om, sehat Om ya. Habis itu pindah lagi. Makanya sampai ini ya dekat semua sama orang-orang. Iya, Jadi Om ya apa kabar. Jadi kadang ketemu dimanapun tetap saya tegur. bener sih. Ya. Itu yang menjadi salah satu pertanyaannya Dul tadi. Ternyata dia juga mengamati kok Bang Mo hafal semua nama orang ya ketika ada di Acim gitu. Ya. Karena mungkin kalau kita aja berpikir kayak ya udah kamu datang oh ya udah sapa kayak gitu ya udah pesan silahkan gitu. Nah, dan ya itu tadi Bang Mo tuh ada aja selalu kayak misalnya kadang kita disuguhkan makanan apa di situ, coba rasain dulu dan segala macam. Itu kan sebenarnya hal-hal kecil yang memang semua orang nggak bisa ngelakuin hal itu gitu Ya, loh Bang Mo. benar. Tapi memang itu mungkin dasarnya oh ya udah nih mungkin sekaligus untuk tester Ya. ngerasain gitu Bang Mo ya Ya. dan semua pendapat orang baik buruknya selalu Bang Mo terima kan Ya. gitu dan menjadi masukan ya. Kadang kan orang kayak nggak suka aja Bang Mo dikasih tahu apa sih kamu kasih tahu kayak ngajarin aku lo udah lama di bidang ini kayak gitu dan segala macam. Itu nggak ada sama sekali ya Bang Mo hal-hal yang kayak gitu. Kita nerima-nerima aja sih ya. Nerima aja. Kalau sih kadang sih yang langsung kalau ada komplain masuk tuh sih kalau saya lagi sajikan Morris ini kayaknya kasinan deh dikit. Nah, jadi saya itu belajar terus di situ tuh. Oke. Makanya saya kadang ada kasih Randy, kasih ke teman-teman tuh, Dek, coba rasain dong, coba analisa bagaimana nih. Ini kurang ini. Oh ya oke. Tapi bukan sama satu sampel yang saya ambil, enggak Iya. banyak. Iya bener sih. Nah, Karena kan kalau masalah asin, manis itu kan sebenarnya selera ya Bang Mo ya. selera. Ya. Kadang itu sih yang kita bingung nih kita mau ngikutin selera yang mana nih. Tapi ada tengah-tengahnya nanti kamu dapat. Oh Nah, gitu. gitu. Ada Siap. nanti titik di mana ngepas. Oh, di sini sudah nih pasnya. Yes. Gitu. Oke dan eh, sampai sekarang kalau bisa dibilang Acim udah berapa tahun Bang Mo? Sudah mau 3 tahun. Ini 3 tahun ya? 2 tahun lebih. Atake 6 tahun. 6 tahun mau 7 tahun. Gila. Dan memang sebenarnya segala sesuatunya ketika kita diskusi dengan mungkin sesama pemilik tempat itu kita jangan sampai ini ya Bang Mo ya. Jangan sampai kita kayak terlalu baper dengan apapun itu ya. Enggak. Maksudnya Betul. kadang tuh saya itu yang masih kadang saya pernah alami itu kayak gitu tuh Bang Mo. Jadi misalnya ada bos misalnya ngasih saran seperti ini, tapi menurut saya ini nggak bagus nih atau seperti apa. Itu kadang saya terganggu dengan kinerja tuh Bang Mo. Bad mood tuh langsung kayak kok saya nggak dihargai ya, yang tahu lapangan kan sebenarnya saya. Ya. Gitu. Itu sih yang makanya tadi saya nanya ke Bang Mo, selama sama Om Yudit tidak pernah ada masalah kan di luar Ya. dari bisnis. Ya udah di luar bisnis ya Bang Mo ya. Betul. Kalau saya sih begitu, pertama saya tetap jalanin apa kata leader atau kata owner tetap Oh saya kita jalanin. lihat dulu ya. Lihat dulu, setelah itu analisa seminggu. Habis itu analisa 2 minggu, ini nggak bisa jalan begini. Ini operasional terlalu tinggi, bahan terlalu mahal, sedangkan penjualan sedikit. Heeh. Itu bisa langsung dihilangkan atau enggak diputar dengan menu lain. Dan Bang Mo juga udah punya plan lain kan Ya, gitu. itu dia. sih. Nah, itu dia gancatnya harus penting. Jadi harus ngeplan apa ya. Kayak misalnya Mbak Jia itu tahu dia. Saya kadang nggak sanggup ikutin saya misalnya tiba-tiba sudah pulang dari Acim tiba-tiba ngumpul lagi di Atake sampai malam waktu istirahat kurang. Bener. Nah gitu karena saya sudah kadang ngeplan setiap hari kadang malam itu besok mau ngapain ya besok harus ada postingan apa ya besok kalau kita harus begini. Yes. Gila sih medianya sekarang semenjak ada Kazia. Aku akuin. Itu orang-orang di Pemda itu ada beberapa teman kan Bang Mo di Ya. WhatsApp itu posting yang ST itu andalan itu ST itu diposting terus itu. Itu kan ada tagline-nya kan Hailam Acim kan. Anjir ini bikin ngiler puasaan segala macam. Jadi ya itulah media itu memang penting sih Bang Mo. Betul. Kayak orang nyomot, ketika orang nyomot orang bisa ngelihat ini di mana sih? Oh ternyata di Acim jadi lagi Iya. ya kan gitu loh. Itu sih itu dan memang media itu kadang kita ketika sudah semua yang kita lakuin mau kadang kita stuck tuh. Ya. Kayak apa lagi ya yang mau kita hidupkan lagi ya. Ya. Cuma memang sekian banyak referensi sebenarnya nggak ada yang salah sih kita lihat konten-konten orang di luar sana Betul. gitu. Iya dan kuakuin si Hailam Acim gila sekarang apalagi dengan estetik kameranya itu jernih-jernihnya itu. Nah, itu mungkin kalau teman-teman di sini punya Instagram bisa follow apa namanya Bang? Hailam Acim IDN. Hailam Acim IDN. IDN ya. Ya. Oke itu. Hailam Nah, di Acim situ IDN. dan Bang Mo selalu update tuh menunya, buku menunya selalu update, menunya selalu di-share. Jadi
semua orang nggak perlu kayak harus nanya ini ada atau enggak gitu dan update terus. Ya. Dan itu sebenarnya bukan hal yang mudah kan Bang Mo. Ya. Dalam artian tuh kayak bosan nih kayak gini. Cuma itu memang harus di Ya. sebar terus gitu. Kalau saya setiap hari story saya sendiri tuh usaha saya sendiri karena saya berpikir begini. Karena ini yang hidupin saya, Benar. yang bisa buat saya jalan-jalan, ya, yang begini. Jadi saya nggak ada, jarang orang lihat tuh saya ada bapernya itu di situ, lagi sedih-sedih pakai story sedih, nggak pernah. Paling orang cuma lihat Iya. pasang foto saya aja jarang. Iya. Nah, tapi kadang karena saya berpikir begini, ini usaha yang memang ya saya harus cintain 100 kali 100 kali 100 kali 100 mungkin. Benar. Jadi memang totalitas saya itu. Yang pertama sih saya begini. Jujur aja pertama saya berpatokan dengan Randy pertama. Kalau boleh jujur. Karena desain pertamanya karena kan begini. Saya juga anggapkan masa saya kan sama masa dia beda dengan style desain dan lain-lain. Benar. Ya, gitu. Jadi sama-sama sih ngedukung. Si Mbak Jia Ya, juga bilang gitu. sebenarnya nggak ada yang jelek atau Nggak ada. bagus sih, maksudnya Ya. dalam artian tuh semua karya desain atau apapun itu konten gak ada yang jelek sih Bang Mo. Ya. Cuma memang terkendalanya di masa sih. Ya, Masa ketika orang dulu mungkin boomingnya dengan cara seperti itu gitu, dan sekarang kayaknya lebih simpel, lebih enak dicerna, kayaknya itu orang lebih suka seperti itu. Ya, benar. Gitu kan. Dan saya senang sih Bang Mo, jujur ketika ngelihat Bang Mo nge-share Hayal Macim insight-nya ya. Berapa kali orang putar itu ya yang Ya, konten yang itu ya. ini itu ya. Iya, yang Bang Mo share itu. Sekarang sudah tembus 4 juta itu. 4 juta kan. 4 juta. Itu reels ya Kak Zia ya? Ya, real. Reels kan? Iya, memang kalau reels itu jangkauannya luas Bang Mo. Ya, benar. Dan mungkin kita bisa ngeliat pasti ada orang yang ngirim-ngirim kan. Ya. Iya, benar. itu benar tuh. Jadi saya setiap hari tuh bahasin komen terus aja. Iya. Ya waktu emot-emotnya ketawa-ketawa gitu-gitu. Followers tapi naik terus kan? Naik. Iya, naik. pasti naik sih Pasti itu. naik. Ya. Iya. Dan pertanyaan lagi nih Bang Mo. Oke. Di Atake Bang Mo masih ngontrol kah atau seperti apa sekarang? Kalau di Atake tetap saya bantuin Pak Yudit buat ngontrol semua, lihat ada yang misalnya ngebantu, oke, misalnya kayak ada bahan baku yang harus dipesan, harus dilengkapin, itu tetap saya ngontrolin juga bareng-bareng. Karena saya nggak akan pernah lupa dengan beringin besar saya sendiri. Oke. Gitu karena ada Yudit, ada Atake yang memang pertama kita bareng-bareng sama Pak Yudit. Walaupun di Acim juga ada juga Pak Yudit di sana. Siap. Kan tetap harus ngeliat. Saya juga sampai sekarang bisa bertanya kadang, Om, ini saya harus belok kiri atau belok kanan sekarang? Maksudnya gimana tuh Bang Mo? Oke, saya harus ke plan kemana lagi? Heeh. Ya kan, mungkin saya harus, misalnya sekarang Acim sekarang masih nyewa, haruskah sudah punya tempat sendiri? Biar bisa lihat progresnya mau bagaimana. Kalau kita nyewa terus kan ya kita nggak tahu, tiba-tiba orang yang ruko yang punya itu tiba-tiba minta suruh keluar dan lain-lain. Iya, atau harganya bisa naik 5 kali lipat kan kita nggak tahu. Jadi itu mimpinya Pak Yudit masih ada satu yang belum. Karena dari Atake namanya anaknya sendiri Ata, yang kedua Acim sendiri sekarang Hayal Macim, yang ketiga ini Lakuna. Itu lalapan kunang. Untung Bang Mo Mas ingatin Lakuna. Ada lagi pertanyaan nih. Oke, lanjut Bang Mo. Lanjut. Lakuna, jadi itu lalapan kunang, itu anaknya Pedit ada 3, ada Ata, itu Atake, ada Acim, ada Hayal Macim, ada Kunang. Lakuna namanya. Nah, itu jadi yang satu yang belum Pak Yudit buat tuh kayak ada nanti kayak usaha bentuknya kayak Chinese, itu nanti ada 2 lantai. Di kiri sama kanan itu ada tangga. Di bawahnya tangga itu tepat ada bagian resepsionis atau bagian penerima tamu. Nanti kerjanya cuma teriak aja. Nanti kalau ada orang datang, selamat datang, bos datang, gitu-gitu. Itu konsep yang bakal yang mau dilaksanakan sama Om Yudit. Yang mau pengen dia selalu ngomong terus. Kayak nanti ini bagus buat usaha gini. Jadi nanti tangga naik ke atas itu buat VIP. Nanti misalnya datang Randy itu. Bos Randy datang, selamat datang. Gitu. Itu jadi kode ketika kode ketika customer datang ya. Datang. Jadi semua yang orang duduk atau itu pasti akan ngelihat. Iya benar. Sama kayak waktu di film-film Cina dulu lah. Jadi kalau datang sudah pendekarnya itu langsung teriak orang semua itu. Nah, gitu konsep yang pengen dibangun. Nah, sebelum aku tanya Lakuna nih Bang Mo. Banyak orang yang nanya, kok itu konsepnya Cina? Bang Morris itu Cina kah? Ada yang nanya ke aku juga tuh Bang Mo. Pernah tuh. Atau Om Yudit itu Cina kah? Aku bilang sih ya sepengetahuanku aja pada saat itu ya. Aku bilang lain. Mungkin Bang Mo bisa jelaskan. Kalau yang Cina sih kami bukan Cina semua, tapi memang
konsepnya aja. Ya, konsep saja Cina. Jadi memang orang kadang berpikir kenapa sih kamu bisa ambil konsep Cina begini walaupun kamu bukan orang Cina loh. Kadang banyak yang tamu-tamu dari Jakarta yang datang, maksudnya tamu yang datang ke Sangatta makan di Aceh pasti bingung. Iya. Kok ornamennya semua ornamen Chinese, dan kalendernya juga Chinese. Kadang juga kalau pagi-pagi saya putar lagu-lagu Chinese malah. Benar. Pasti nanya yang punya siapa? Pas dilihat siapa yang punya, Morris lagi. Iya, banyak yang nanya kayak gitu tuh Iya. Bang Morris tuh Cina kah? Tom Yudit itu Cina. Aku bilang kayaknya konsepnya doang nih, Ya. karena kan memang kopi tiam itu kopi-kopi jadul Cina dulu kan, Ya, gitu benar. loh. Dan memang setelah ada beberapa event teman-teman Samarinda, teman-teman MC kayak Yogi, Ya, kayak iya. teman-teman Bontang, ada Jiva dan dengan Sri Sultan dan lain-lain itu pasti nyarinya Helm Acim Bang Mo, karena mereka memang selain konsep itu jarang juga di Sangatta, mereka juga butuh banyak menu sih. Ya. Gitu, karena kayak kemarin waktu ada tim Bontang datang ke Sangatta, kebetulan eventnya tuh hari Kamis Bang Mo. Ya. Nah mereka ngomong kemarin kami mau ke sana Ren tapi tutup. Kamis memang tutup. Ya. Aku bilang kayak gitu. Oh Kamis tutup, iya. Kau bilang karena hari Kamis itu Acim pasti tutup. Kayak gitu. Betul. Jadi mereka pantesan pas kami ke sana pagi-pagi tutup. Betul, benar. Nah itu tuh banyak teman-teman event yang mungkin awalnya dari teman-teman lokal market juga makan di sana dan segala macam. Mereka tuh pasti kalau ketika ada di Sangatta pasti nyari itu Haila Macim tuh Bang Mo. Sampai ada yang nanya juga itu Cina karena yang punya lain, aku bilang kayak gitu. banyak memang. Iya, Karena nah. memang inisial ya. Terus nih mungkin pertanyaan Lakuna nih Bang Mo. Oke. Jadi waktu itu aku ada datengin pacarku ke sana, ke Oke, Acim. cakep. Siapa Tapi tuh? tapi pada saat itu sudah jam 11 mau jam 12 nih Bang Mo. Ya. Tapi aku udah kontak, aku bilang masih buka Kak Acim, masih, karena dia udah dari pagi di situ. Oke. Oke, aku ke sana lah. Nah, memang posisinya lagi bersih-bersih. Ya. Nah, si pacarnya nanya, tutup kayaknya sudah ini, soalnya bersih-bersih. Aku bilang nggak tutup, ini bersih-bersih aja, mungkin ganti karyawan, gitu Bang Mo. Nah, habis itu, coba aku pesan apa Pak? Waktu itu mau pesan bebek kayaknya Bang Mo. Ya. Nah, ternyata menu ini beralih dari Acim ke Lakuna. Ya, betul. Iya kan Bang Mo? Betul, Di betul. jam 12 siang sampai malam itu kan? Jam tepatnya sih harusnya sih sore jam 3 itu harusnya. Jam 3. Oh, kayaknya aku sore itu. Ya, Bukan siang, sore bener sore. sore. Nah, aku pesan kata siapa? Kasirnya pada saat itu perempuan. Ita. Ya, itu bilang, "Oh, nggak ada Kak, ini aja adanya." Disodorkanlah Lakuna. Ya. Nah, aku tuh berpikir, kok Bang Mo bisa sehebat ini ya, maksudnya ngatur flow dari perpindahan Acim ke Lakuna. Jadi kan orang ketika sudah ada berada di sana, ya udah pesannya harus ada menu-menu Lakuna kan, bukan Ya, Acim kan. betul. Gitu. Jadi kayak perpindahannya itu antara karyawan yang mungkin Acim dari pagi sampai sore bersih-bersih peralihan ke Lakuna kan. Ya, betul. Nah, jadi aku berpikir mutar terus ya Bang. Kayak berpikir mutar terus nih barang gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu. Ya. Walaupun ini tetap namanya Acim tapi menunya udah Lakuna nih. Ya. Itu betul. kepikirannya kapan tuh Bang Mo? Jadi itu Karena kan dulu setahu saya malam ya Bang Mo ya Lakuna buka kan? Lakuna itu bukanya harusnya itu setelah mereka shift pertama itu jam 6 pagi masuk sampai jam 3 sore. Nah, Lakuna masuk itu jam 3. Jam 3 sampai jam 11 malam. 11 malam. Ya, jadi waktu sudah menunjukkan jam 14.30 sampai 45 itu sudah peralihan tuh. Oke. Peralihan. Jadi kan semua karyawan itu datang setengah jam sebelum mereka bekerja. Nah, Oke. jadi ya setelah itu pasti nanti di jam 14.45 atau jam 11.30 nanti teriak dapur close order. Nah, gitu. Nah, Benar. setelah itu nanti kasir akan dengar. Tinggal peralihan semua. Nah, kalau boleh tahu, menu Lakuna itu semua yang dijual di Acim pagi. Buat di menu goreng-gorengan kayak lalapan-lalapan. Makanya Oh, berarti lalapan Lakuna tuna. di menu-menu Lakuna tuh di pagi juga ada. Di pagi juga ada. Oke. Di pagi. Nah, yang membedakan tuh kadang cuma sambelnya. Karena sambelnya itu memang saya kemarin jalan-jalan sama Mbak Jia ke Jogja, saya sempat ketemu dengan Bude yang dulu sempat jual ayam Lakuna. Ayam lalapan di Jogja. Saya cuma ketemu dia, cuma tanya sambelnya aja. Sambelnya pakai apa? Ternyata ada, kalau sambal Lamongan tuh ada memang yang harus dicampur satu biji. Dan itu udah dapat. Dan itu sudah dapat. Sampai ke Jogja loh. Ya, saya sampai niatin memang. Risetnya. Ya, Iya. ternyata. Ya, jadi pada saat itu saya pesan lalapan ikan mas apa
kayaknya kalau enggak Nila kayaknya Nila, pada saat itu. iya. Jadi kalau orang kan nggak mikir ininya Bang Mo, sebenarnya orang nggak mikir ini lakunanya atau ini acim. Orang kan pasti mikirnya acimnya aja nih. Betul. Gitu. Tapi yang jadi pertanyaanku, kok Bang Mo sampai ke segitu pemikirannya bisa memadukan antara si produk Lakuna ini dengan Highlam Acim gitu Ya. loh. Jadi kayak orang kan ya nggak tahu transisinya jam berapa gitu. Ketika datang ke sana ya semua makanan tersedia masih gitu. Dan orang pasti berpikirnya, oh Acim sekarang masih bukanya dari pagi sampai malam. Ya, Gitu benar, loh Bang Mo. benar, Gitu. Jadi menurutku ini gila sih, kalau menurutku tepat betul sih. Maksudnya itu yang ketika Bang Mo bilang Lakuna, itu yang pengen ku tanyakan. Bisa setransisi itu untuk ngalihkan dari Acim sudah tutup close terus tiba-tiba ada menu Lakuna dan Ya. itu tetap jalan gitu loh benar, Bang Mo. tetap jalan. Iya, Jadi memang menu itu semua yang jual di Acim pagi itu juga saya jual di Lakuna malam. Tapi saya batasin menunya. batasin. Iya, Berarti betul. karyawan juga nggak sebanyak pagi kan Bang Mo? Nggak sebanyak pagi. Kalau Lakuna cuma 3 orang saja. 3 orang. Jadi 1 orang tuh kasir, sekalian jadi bartendernya atau pembuat minumannya, 1 bagian menggoreng, 1 bagian membungkus. Oke. Ya, gitu. Diawalin pertama itu dengan kami pendapatan cuma 80.000 per hari. 80.000, kadang cuma 70.000, kadang 40.000. Si Lakuna ini ya, Bang? Lakunanya pertama kali. 1 bulan saya bilang cuma sama karyawan saya, sama-sama kita berjuang. Yang penting kalian bisa terima gaji, bisa beli baju baru. Benar. Nah, jadi saya baru bisa santai buat di Lakuna setelah saya ngebangun Acim itu sekitar 5 bulanan lah. 5 bulan ya. Karena saya harus temenin lagi mereka sampai malam. Nambah lagi jam Nambah kerja. lagi jam kerjanya. Makanya kadang Bajai bilang, kenapa sih kamu? Ya, saya masih temani anak-anak buat jualan. Karena Benar. kan mereka belum bisa seservis misalnya kayak harus bisa nyambut orang. Nah, itu. Harus bisa ngajakin ngobrol bentar. Gitu. Tapi itu nggak bisa dipungkiri loh Bang Mo. Jadi kadang di Atake itu kan termasuk bos saya juga itu istrinya malah bilang nggak mau aku kalau bukan Morris yang buat minuman. Kan banyak kan orang kayak gitu tuh Bang Mo. Ya, banyak nih. Nah, saking servisnya luar biasa gitu loh Bang Mo, berpengaruh betul. Jadi itu juga yang terjadi di Acim sebenarnya kan Ya. gitu. Jadi ketika orang kayak malah aku kadang kalau ke Acim tuh ngeliat dulu ada mobil Bang Mo kah? Oh, ada Bang Mo nih. Gitu. Pasti orang berpikiran kayak gitu Bang Mo karena ketika hadirnya Bang Mo atau tidak adanya itu beda treatmentnya gitu. Ya, Itu sih yang dirasakan termasuk saya juga customer itu yang dirasakan beda gitu. Ya. Walaupun sebenarnya kalau kita masuk Acim pasti banyak aja teman-teman di dalam sana gitu. Ya pasti banyak pelanggan yang nanya kalau saya lagi keluar kota gitu. Woi, Morris Samarinda lagi, Morris. Saya bilang, nama tiku siapa yang kasih tahu? Iya Karena benar. saya nggak akan pernah posting saya lagi di mana gitu. Saya harus Tapi gitu. logikanya masuk Bang Mo. Ketika Bang Mo di Sangatta nggak mungkin Bang Mo ndak ke Acim. Ya, betul. Iya kan pasti betul. ada aja walaupun itu sebentar ya Betul, gitu. betul. Kalau sudah seharian ndak ada pasti udah ndak ada Bang Mo nih. Apalagi dulu di Atake kan ndak ada Betul. Bang Morris. Kayaknya ndak ada nih kemana nih ke Samarinda Ya, nih pasti. betul. Kayak gitu. Benar. Ya, jadi teman-teman yang mungkin penasaran dengan gimana Bang Mo dulu itu dengan gimananya Highlam Acim sekarang itu ternyata nggak semudah juga ketika kita ngebangun usaha langsung rame gitu. Betul. Jadi ketika mungkin ada usaha teman-teman yang mungkin masih naik turun, ya udah kita jalanin aja Bang Mo ya. Ya, tetap semangat, tetap dengan polanya, tetap dengan ya bagaimana kata hati misalnya hari ini harus hari ini buka lebih awal yuk. Nah, kadang gitu Iya. kadang kan di hati bilang gitu, lebih awal yuk. Konsisten Kadang, juga ya. konsisten juga. Oke. Nggak boleh terlalu banyak ikutin misalnya orang bilang ini harus langsung diikutin, gak usah analisa dulu, analisa minta pendapat sama yang lain, minta pendapat kalau sudah klop, nah baru jadi dijalankan. Benar. Dan intinya jangan malu untuk sharing ya Bang Mo ya. Sharing dengan harus siapapun. sharingnya. Jadi kita pun pasti Bang Mo juga ketika sudah mungkin udah merasakan pahit manisnya usaha, tidak pernah juga lupa dengan belajar terus kan Bang Mo, maksudnya Belajar, tetap sampai, terus ya. tanya-tanya juga sampai gitu. hari ini saya. Sampai hari ini ya Bang Mo. Ya. Mungkin terakhir Bang Mo bisa kasih tips atau harapan ke depan nih mengenai Atake atau mengenai Acim apa nih Bang Mo di harapan 2024 ini kan mumpung lagi awal tahun nih. Kira-kira inovasi apa lagi nih di 2024 ke depan ini? Oke, inovasi buat saya khusus buat di Acim di 2024. Saya pengen buat untuk paket buat anak sekolah nanti. Paket anak sekolah. Dengan harga yang termurah-murahnya karena harapan saya anak sekolah juga
harus kami juga dukung, harus kami juga perhatiin. Oke. Ya, karena kalau misalnya anak sekolah kan sekarang banyak makan juga di daerah ruko. Oh, ini takut nih tempatnya mobil semua rame-rame terus Benar. takut. Nah, ketakutan gitu yang mau pengen kami kurangin. Nggak bisa dihilangin tapi dikurangin. Yes. Jadi nanti mau pengen 2024 kami mau pengen buat paket buat anak sekolah, nanti mereka tinggal tunjukin KTA-nya aja. Oke. Ini Nah, Pak Prabowo makan gratis. Kalau di Sangatta tolong tendernya di Haylam Acim. Karena sebelum Bapak Haylam Acim sudah punya apa nih Bang Mo udah punya rencana untuk anak-anak sekolah ya Bang Mo ya. buat anak sekolah. Gitu. Jadi kami mau pengen buat harga yang termurah. Jadi anak sekolah itu bisa menikmatin, bisa juga makan bareng-bareng semua, Yes. gitu-gitu. Jadi biar enak. Iya, dan untuk teman-teman ada juga nih Bang Mo terakhir nanya. Ya, Aduh, rame betul Acim. Banyak lagi pejabat-pejabat malu nih mau ke sana. Ya itu sebenarnya ketika ada Bang Mo di sana, sebenarnya kalian nggak perlu malu sih. ya, Karena kalian pasti disamperin. ya betul. Karena itu Bang Mo banyak yang minder sih dalam artian memang ya Bang Mo juga nggak bisa melarang siapapun yang datang Betul. gitu. Tapi ketika semua itu ada siapapun pejabatnya, Bang Mo nggak pernah milih-milih sih ya Bang Mo ya. Benar. Ibaratnya ya kita tetap welcome walaupun hanya sekali kamu ke situ ya Bang Mo ya itu tadi yang dibilang Dul, semua orang dia tahu namanya gitu. Jadi kedepannya tadi itu masalah makanan itu tadi ya Bang Mo ya Makanan, untuk ya. anak sekolah. Mungkin ada promo lagi Bang Mo? Mungkin kalau untuk yang harapan terbesar saya sih ya saya pengen ngebuat tapi nggak tahu bukan 2024, 2025 mungkin 2026 mau pengen buat usaha itu di Samarinda kalau nggak di Balikpapan. Haylam Acimnya. Haylam Acimnya. Oke, Walaupun oke. bentuknya kecil dulu, Buka cabang ya. buka cabang kecil aja, jadi warung kayak biasa. Yes. Itu harapan besar saya. Nah ini saya buat teman-teman juga yang baru-baru juga mau usaha, tetap semangat, maksudnya tetap dengan polanya. Misalnya saya berpikir oke, saya hari ini mau buat ini, langsung dijalankan, jangan ditunda besok lagi Wah, jangan. itu tuh triknya Bang Mo. Jadi harus tetap, misalnya hari ini sudah ngeplannya apa itu langsung dikerjain, walaupun tuh jadinya cuma 40%, 30%, tetap dikerjain 30, besok lagi ditambah lagi 20%, gitu-gitu. Dan sudah mempersiapkan plan yang lain-lainnya Sudah Bang Mo. yang lain lagi. Oke, itu dia trik dari Bang Mo. Kapan lagi dapat? Ini kita kayak kuliah berapa SKS nih dari Bang Mo. Mungkin segala sesuatunya intinya itu tadi Bang Mo sudah nyaranin untuk konsisten, tetap apa yang menjadi usahamu tetap menjalankan dengan Ya. hati kita ya Bang Hati. Mo ya. Kita nggak bisa harus dalam artian itu nggak konsisten lah ibaratnya Ya. kayak gitu. nggak Dan- boleh tiba-tiba langsung putus, langsung semangatnya kok hilang gara-gara cuma dibilang orang cuma satu kata. Nah, jangan dengerin omongan orang sih juga ya Bang Mo ya. Gitu, jadi jangan langsung Iya, hari iya, ini iya. nggak usah dia lagi jualan, dia ngomongnya gini tadi, nah betul, nggak usah dengerin. Bener. Nggak usah dimasukin di hati. Jadi ya intinya kita kerja aja, nggak usah dengerin apa katanya orang. Kadang memang musuh itu orang yang tidak suka dengan kita itu senang dengan kegagalan kita ya Bang Mo ya. Asik. Justru ketika kita mungkin lagi sukses, mereka juga selalu nyinyirin kita. Tapi ya kita hadapi aja dengan usaha yang mungkin kita selalu share setiap hari gitu dan segala macam. Ya, Itu benar. sih ya Bang Mo ya. Dulu Randy pernah ngomong sama saya, kalau kita mau sukses Bang, kita pasti harus siap dibenci sama orang. Itu yang harus diingat. Ya kan ya, pernah. Iya. Itu juga saya selalu ingatin buat diri saya sendiri. Yes. Kalau kita mau sukses atau kita mau pengen jadi kayak orang tinggi seperti yang di Jakarta dimanapun, kita pasti banyak yang nggak suka. Sama sih Bang Mo ya. Sama. Benar. Sama sih kalau saya juga lihat Bang Mo sama dengan saya, kita nggak usah balas dia dengan beberapa usah. kali status sih Ya. Bang Mo ya. Karena itu cukup buang-buang waktu, kita cuma butuh ya kita buktikan kinerja kita aja. Mending diam-diam ada hasil. Benar, Asik. itu aku Diam-diam setuju. ada hasil tuh. 100% aku setuju sama Bang Mo. Ya. Dan terima kasih banyak Bang Mo sudah Siap. mau mampir ke sini. Masih banyak. Tadi sudah nunggu sedikit lama karena Abdu nih memang lama nih kalau nyeting-nyeting nih Bang Mo. Jadi terima kasih banyak ilmunya, terima kasih untuk pembelajarannya dan
semua pertanyaan tadi udah dijawab, tapi yang masih penasaran bisa nanti komen nih Bang Mo di channel Ya, YouTube-nya boleh, Lokal boleh. Vokal. Lokal vokal. Pokoknya siapa yang bertanya atau nanti saya akan jawab, nanti saya kasih tahu Randy bisa Yes. jawabnya. Saya kasih voucher 5 deh makan di Hela Macim. 5 voucher. 5 voucher makan di Helm 5 Acim. voucher. Nanti Instagram saya sama Ya. Helm Acim sama Bang Mo bakal kolaborasi. Ya, boleh, 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 Ya, boleh, setelah boleh. tayangnya ya, YouTube ini. YouTube ini. Jadi biar teman-teman yang misalnya kasih ada mungkin kritik dan saran, Bener. ingatin saja, Ya. ingatin. Saya ada lalai di mana, ingatin. Nanti saya akan kasih 5 orang yang pertama yang beruntung yang dapatin itu. Siap. Saya akan pasti kasih 5 makanan dan minuman gratis. Boleh Yes. nambah minum 1 kali. Yes. Terima kasih banyak Siap. Bang Mo. Makasih Sukses banyak. selalu. Semoga apa yang sudah direncanakan buka cabangnya di Samarinda, mungkin di Bontang gitu, semoga terrealisasi semua lah ya. Dan Oke. untuk investor ayo maju-maju. Bang Mo mau buka di Samarinda dan salamkan saya dengan Om Yudit karena Ya. banyak sekali pembelajaran yang bisa saya petik dari Om Yudit. Terima kasih buat Kazia yang sudah hadir. Kazia malu-malu nih atau mejanya karena badanku gede jadi nggak muat di sini. Nantilah kita tanya-tanya Kazia ya. Terima Oke, kasih nanti- banyak Bang Mo. Ya, soalnya gaji ini banyak kalau mau bertanya sama dia karena dia banyak sering ke luar negeri. Mungkin Nah, ada teman-teman yang mau Tur-turnya itu. tur-turnya itu nanti mungkin ada nanti Bener. waktunya bareng Itu dia. kita tanya nanti gimana sih triknya kok bisa sampai ke sana dengan Ya, budget berapa ya Bang dengan Mo? budget berapa? Iya benar. Oke, kita atur lagi nanti. Oke, saya juga satu kali lagi terima kasih buat Yes. tim Lokal Market. Semakin 2024 ini semakin Yes. semakin kuat, kerjasamanya semakin oke, komunikasi juga semakin oke. Tidak ada drama-drama lah Bang Mo Tidak ada ya. drama-drama. Pokoknya saya yakin Lokal Vokal, Vokal yes. untuk 2024 lebih sukses semua dimanapun, di Sangatta, di Bontang, Samarinda, mungkin di Balikpapan akan ketemu dengan mereka juga nanti. Yes, terima Harapan kasih banyak. terbesarnya semua ya. Terima kasih banyak Bang Mo. Buat Sudah Randy makasih banyak juga buat meluangkan selalu waktu buat support saya. sih. Sebenarnya Bang Mo selalu support Ya. pergerakan anak-anak muda yang mungkin mau ngadain event. Itu juga sih yang saya kurang nambahkan tadi. Mau apapun itu selagi kegiatannya positif ya Bang Mo ya. Ya. Selalu support tuh Atake, Ilham Acim selalu support. Makanya di setiap event-eventnya Lokal Vokal atau event-eventnya teman-teman itu selalu ada logonya Atake sama Ilham Acim karena beliau sangat support dengan kegiatan anak muda.